Halo Sobat Geosains, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang interpolasi data ketinggian gelombang. Nah, siapa di sini yang penasaran bagaimana data ketinggian gelombang diolah untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan akurat? Yuk kita belajar sama-sama tentang interpolasi data ketinggian gelombang. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu interpolasi. Nah, interpolasi merupakan metode matematis yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang sudah diketahui. Nah, bayangkan saja nih teman-teman, kita punya beberapa titik data ketinggian gelombang di sepanjang pantai. Nah, dengan interpolasi ini, kita bisa menebak atau memperkirakan data nilai ketinggian gelombang ini di antara titik-titik tersebut dengan cara yang cukup akurat. Nah, kenapa sih interpolasi data ketinggian gelombang ini penting dilakukan? Karena dalam pemantauan ketinggian gelombang, seringkali kita tidak memiliki data yang merata di seluruh area pantai atau perairan yang ingin kita olah nih teman-teman. Misalnya, kita mungkin hanya punya data ketinggian gelombang di beberapa stasiun pengukuran. Nah, dengan interpolasi, kita bisa memperkirakan nilai ketinggian gelombang di tempat-tempat lain yang belum terukur. Ini membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang kondisi gelombang di wilayah tersebut. Nah, ada 3 jenis interpolasi yang sering digunakan, yaitu ada Interface Distance Weighting atau IDW, selanjutnya ada kriging, dan yang terakhir ada spline. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada Interface Distance Weighting atau biasa dikenal dengan IDW. Nah, IDW itu apa sih? Nah, IDW merupakan metode interpolasi yang memperkirakan nilai di titik yang tidak terukur berdasarkan nilai-nilai dari titik-titik sekitarnya. Nah, metode ini memberikan bobot yang lebih besar pada titik-titik yang lebih dekat dengan titik yang ingin diperkirakan, sehingga nilai yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi sekitarnya nih teman-teman. IDW ini cocok digunakan ketika pengaruh dari titik pengukuran berkurang secara merata dengan jarak, dan jika ketinggian gelombang menunjukkan pola yang tidak terlalu kompleks. Selanjutnya ada jenis interpolasi dari kriging. Nah, kriging ini merupakan metode interpolasi yang menggunakan prinsip statistik untuk memperkirakan nilai di lokasi yang tidak terukur berdasarkan pola spasial data yang ada. Metode ini juga mempertimbangkan variabilitas atau ketidakpastian data, sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih akurat nih teman-teman. Nah, kapan sih kriging ini cocok digunakan? Nah, kriging ini ideal untuk data ketinggian gelombang yang memiliki pola spasial yang kompleks, dan jika analisis ketidakpastian penting untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, yang terakhir ada jenis interpolasi spline. Nah, spline ini itu apa sih? Nah, spline merupakan metode interpolasi yang menggunakan kurva polinomial atau fungsi spline untuk menyambungkan titik-titik data dengan cara yang halus dan kontinu. Nah, hasil yang didapatkan adalah peta ketinggian gelombang yang lebih mulus dan lebih natural nih teman-teman. Nah, kapan sih jenis metode spline ini digunakan? Jadi, spline ini cocok digunakan ketika kita ingin hasil interpolasi yang halus nih teman-teman, dan ingin menghindari perubahan drastis antara titik pengukuran.
Selanjutnya kita mulai ke tutorial pengolahan data ketinggian gelombang dan kita akan melakukan interpolasi di QGIS. Yuk langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka New Empty Project. Udah muncul laman kosong di sini dan selanjutnya kita akan masukkan data ketinggian gelombang yang berbentuk TXT ke dalam QGIS. Caranya gimana? Caranya kita pilih menu Layers, kemudian Add Layer, dan pilih yang Add Delimited Text Layer. Nah, akan muncul jendela seperti ini, kemudian di bagian file name kita pilih data TXT-nya, data ketinggian gelombang yang berbentuk TXT. Kemudian klik open. Nah, akan muncul ya data kita di sini, di tabel sini. Nah, selanjutnya kita ada melakukan pengaturan di bagian Geometry Definition, di mana di kolom X kita pilih yang longitude, kemudian di kolom Y kita pilih latitude, dan di kolom Z kita pilih data ketinggian gelombang. Setelah sudah, ini juga pastikan ya geometri CRS-nya di WGS 84. Ini aja. Kemudian langsung aja kita klik Add. Selanjutnya kita klik Close. Nah, akan muncul ya titik-titik data ketinggian kita yang kita sudah miliki ya. Nah, ini kan masih berbentuk TXT ya teman-teman. Jadi, kita akan mengubah data tersebut menjadi save file dulu nih teman-teman. Nah, kenapa sih harus diubah ke save file? Nah, karena save file ini merupakan format yang lebih cocok dan lebih umum digunakan dalam analisis spasial di QGIS ini. Nah, format save file ini menyimpan data spasial dan atribut dengan lebih baik nih teman-teman, sehingga proses pengolahan data dan analisisnya akan lebih cepat dan lebih efisien. Gimana caranya? Kita tinggal klik data TXT kita, klik kanan, kemudian langsung aja klik export. Nah, di sini kita pilih yang Save Features As. Nah, di bagian format, kita pilih yang as receive file, dan kita langsung aja beri nama file SHP-nya. Nah, kita beri nama gelombang, kemudian klik save. Selanjutnya, untuk CRS-nya udah benar, dan langsung aja kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, datanya sudah berubah ya teman-teman, jadi bentuk save file. Nah, sebelum kita mulai interpolasi, kita masukin dulu data DEMNAS agar kita tahu nih lokasi penelitian, lokasi yang kita ingin olah dengan titik-titiknya, apakah sama. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa titik-titik stasiun data ketinggian gelombang di lokasi penelitian kita, lokasi yang ingin kita olah ini jauh ya letaknya. Jadi, itulah gunanya interpolasi agar memperkirakan data di sekitar area yang ingin kita olah. Nah, selanjutnya kita akan lakukan interpolasi. Caranya gimana? Yaitu kita klik menu processing, kemudian toolbox.
Nah, di sini ada beberapa pilihan menu lagi, dan kita pilih yang interpolation, dan klik yang IDW interpolation. Nah, di sini akan muncul jendela. Untuk vector layer udah bener ya, yang file SHP, kemudian yang interpolation atributnya kita ganti ke data gelombang, kolom data ketinggian gelombang kita. Kemudian ini tinggal klik plus aja untuk menambahkan data gelombangnya. Kemudian untuk distance coefficient ini atur nilainya sesuai kebutuhan nih teman-teman, biasanya antara 1 atau 2. Nah, nilai ini menentukan seberapa besar pengaruh jarak terhadap interpolasi. Nah, semakin besar nilainya, maka semakin berkurang pengaruh titik-titik yang jauh. Kemudian di menu extend kita pilih yang use current map canvas extend. Udah, selanjutnya untuk ini diemin aja, dan di interpolated kita bisa save data interpolasinya dengan cara klik titik 3 di sini dan ke menu save to file. Kita bisa namai filenya, bentuknya TIFF ya teman-teman, formatnya. Setelah sudah, kemudian kita tinggal klik run aja. Nah, udah ya teman-teman, interpolasinya sudah berhasil. Masih ke atas ini. Nah, hasil interpolasinya udah muncul ya teman-teman. Nah, biasanya tampilannya berupa gradasi warna yang menunjukkan perbedaan ketinggian gelombang di berbagai lokasi yang tersebar di area lokasi penelitian. Nah, untuk memperjelas visualisasi ini teman-teman, kalian bisa mengubah palet warna. Nah, caranya gimana? Kita tinggal klik kanan aja di file interpolasinya, kemudian pilih properties, dan atur di bagian simbologinya. Nah, di bagian render type-nya kita pilih single, ini episode color. Dan kita bisa atur warnanya sesuai yang diinginkan. Kita langsung aja klik apply dan oke. Nah, jadi warnanya sudah terlihat dan makin memperjelas visualisasi dari interpolasi yang sudah kita lakukan. Nah, itu dia cara melakukan interpolasi IDW di QGIS nih teman-teman untuk data ketinggian gelombang. Dengan metode ini kita bisa memperkirakan atau memetakan ketinggian gelombang di lokasi-lokasi yang tidak punya data pengukuran secara langsung. Nah, terima kasih sudah mendengarkan tutorial ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.